Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Aulia Dwiriana Putri dari kelas 11 TKJ 1. Di sini saya akan mempresentasikan bab 8, diagram rangkaian operasi komunikasi VoIP. Untuk submaterinya, ada pengertian VoIP, diagram komunikasi VoIP, bagan dan konsep kerja PBX pada server source switch. Untuk pengertian VoIP, merupakan sebuah teknologi yang digunakan untuk melakukan komunikasi suara dengan memanfaatkan media internet. Data suara diubah menjadi kode digital dan dialirkan melalui jaringan yang mengirimkan paket-paket data dan bukan lewat sirkuit analog telepon biasa. Untuk kebutuhan perangkat VoIP ada hub, router, ADSL modem, dan VoIP phone adapter. Untuk konsep kerja server soft switch merupakan sebuah sistem telekomunikasi masa depan yang mampu memenuhi kebutuhan pelanggan, yaitu mampu memberikan layanan triple play sekaligus di mana layanan ini hanya mungkin dilakukan oleh sistem dengan jaringan yang maju seperti teknologi yang berbasis IP. Bagian yang paling kompleks dalam suatu sentral lokal adalah bagian software yang mengatur call processing. Salah satu solusi untuk mengatasi masalah ini adalah dengan menciptakan suatu alat yang dapat menyambungkan komunikasi suara atau voice dalam bentuk paket maupun sirkuit. Industri pertelekomunikasian menyimpulkan cara yang terbaik adalah dengan memisahkan fungsi call processing dari fungsi switching secara fisik dan menghubungkan keduanya melalui suatu protokol standar tersendiri. Untuk sejarah, teknologi VoIP diperkenalkan setelah internet mulai berkembang pada tahun 1955. Perusahaan yang pertama kali melakukan percobaan VoIP adalah Vocaltech. Adapun untuk kelebihan VoIP, 1. Biaya lebih rendah untuk sambungan langsung jarak jauh. 2. Penggunaan bandwidth yang lebih kecil daripada telepon biasa. 3. Memungkinkan digabung dengan jaringan telepon lokal yang sudah ada. 4. Berbagai bentuk jaringan VoIP bisa digabungkan menjadi jaringan besar. 5. Memanfaatkan infrastruktur jaringan data yang sudah ada untuk suara. Untuk kelemahan VoIP, 1. Kualitas suara tidak sejernih jaringan PTSN. 2. Ada jeda dalam berkomunikasi. 3. Regulasi terbatas. 4. Berpotensi menyebabkan jaringan terhambat. Dan 5. Peralatan relatif mahal. Untuk layanan VoIP ada 1. Ada komputer to komputer. 2. Komputer to phone. 3. Phone to komputer dan phone to phone. Untuk layanan komputer to komputer adalah koneksi VoIP yang menghubungkan dua buah komputer melalui sebuah broadband atau koneksi internet. Untuk komputer to phone, yaitu komputer dapat menghubungkan nomor PTSN dan ponsel. Fasilitas tersebut dapat dilakukan jika pengguna komputer memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. Sedangkan untuk layanan phone to komputer dan phone to phone, VoIP sistem ini dapat digunakan apabila menggunakan IP phone yang dikoneksikan dengan jaringan internet dan memiliki saldo pulsa dari perusahaan penyedia layanan VoIP. 2. Diagram rangkaian VoIP.
Diagram VoIP adalah topologi rangkaian VoIP yang digunakan dalam sebuah jaringan. Selanjutnya, bagaimanakah cara kerja VoIP? Cara kerja VoIP adalah mengubah suara analog yang didapatkan dari speaker pada komputer menjadi paket data digital. Kemudian dari PC diteruskan melalui hub atau router atau ADSL modem, dikirimkan melalui jaringan internet dan akan diterima oleh tempat tujuan melalui media yang sama. Berikut merupakan proses kerja diagram VoIP sederhana. 1. Komputer klien 1 mendial komputer klien 2 dengan memanfaatkan layanan yang diberikan oleh server IPBX. 2. Komputer klien 2 menerima panggilan dari komputer klien 1. 3. Mikrofon komputer klien 1 menangkap gelombang suara dari user 1. 4. Gelombang suara tersebut akan diubah menjadi paket data digital. 5. Kemudian akan dikirimkan ke server IPBX melalui hub. 6. Setelah itu akan dikirimkan ke komputer klien 2 melalui hub juga. 7. Pakai data digital tersebut akan diubah menjadi data analog sehingga akan menghasilkan gelombang suara yang akan dikeluarkan melalui speaker. Untuk komponen-komponen komunikasi VoIP, agar dapat berkomunikasi menggunakan VoIP dibutuhkan beberapa pendukung antara lain sebagai berikut. 1. Ada protokol. 2. VoIP server. 3. Soft switch. 4. Softphone. 5. VoIP gateway. Untuk protokol VoIP ada SIP atau Session Initiation Protocol. SIP adalah protokol persinyalan pada layar aplikasi yang berfungsi untuk menetapkan, memodifikasi, dan mengakhiri sesi multimedia yang melibatkan satu atau lebih pengguna. Selanjutnya ada protokol H323. H323 adalah suatu standar yang menentukan komponen, protokol, dan prosedur yang menyediakan layanan komunikasi multimedia, yaitu komunikasi audio, video, dan data real-time melalui jaringan berbasis paket. Selanjutnya ada Transfer Control Protocol atau TCP dan Internet Protocol atau IP. Merupakan protokol yang terbagi menjadi dua bagian yaitu TCP dan IP. Protokol ini menjaga keandalan tautan komunikasi MON. Perannya adalah untuk mengirim dan menerima pesan atau paket data antar perangkat yang terhubung ke jaringan. Selanjutnya, VoIP server. VoIP server merupakan bagian utama dalam bagian VoIP. Perangkat ini dapat digunakan untuk mengidentifikasi jalur dan aturan antar terminal. Selanjutnya ada soft switch yang merupakan perangkat pusat dalam jaringan telekomunikasi yang menghubungkan panggilan telepon dari satu saluran telepon ke saluran lainnya, melintasi jaringan telekomunikasi atau internet publik. Dengan kata lain, soft switch adalah perangkat software yang dapat menghubungkan jaringan sirkuit yang ada dengan jaringan paket. Ada juga softphone. Selain menggunakan hardware berupa telepon, VoIP juga dapat menggunakan softphone, yaitu aplikasi yang diinstal pada komputer, smartphone, dan tablet yang dapat terhubung dengan jaringan VoIP. Selanjutnya ada VoIP gateway yang berfungsi menghubungkan dua jaringan berbeda antar jaringan H323 dan jaringan no H323. Sebagai contoh, gateway dapat menghubungkan jaringan H323 dengan jaringan telepon PTSN. Untuk contoh VoIP, 1. Ada Skype, yaitu aplikasi komunikasi yang berbasis VoIP, ditujukan untuk melakukan komunikasi antar sesama pengguna Skype. 2. Ada Instagram, yang merupakan aplikasi yang kini hadir dengan panggilan suara maupun video. Ketiga ada WhatsApp,
yaitu alat komunikasi yang dapat menghubungkan melalui panggilan suara maupun video dan pesan berupa teks. Selanjutnya ada Line, yang sama seperti aplikasi yang lainnya dapat menghubungkan melalui panggilan suara maupun video dan pesan berupa teks. Yang ketiga, ada bagan dan konsep kerja PBX pada server soft switch, berisi pengertian PBX dan proses kerja PBX server soft switch. Untuk pengertian PBX atau Private Branch Exchange adalah penyedia layanan telepon yang melayani pertukaran telepon dengan pusat di dalam suatu perusahaan dan menjadi penghubung antara telepon dari publik ke telepon perusahaan atau jaringan telepon dari perusahaan ke jaringan perusahaan lainnya di area yang lebih luas sehingga dapat tercakup oleh publik. Selanjutnya ada fungsi PBX, yaitu 1. Penghubung antara jalur jaringan telepon dengan telepon yang menggunakan nomor yang dituju. 2. Menyediakan layanan akuntansi untuk kepentingan. 3. Menjaga sambungan selama menggunakan telepon. 4. Mematikan sambungan antara koneksi dengan perintah yang sesuai telepon. Dan yang terakhir, layanan otomatis panggilan. Adapun proses kerja PBX server soft switch yaitu sebuah sistem IP PBX terdiri dari satu atau lebih telepon SIP, server IP PBX, dan secara opsional web gateway untuk terhubung ke jalur PTSN yang ada. Fungsi PBX IP server mirip dengan cara kerja proxy server. Klien SIP baik berupa software atau softphone atau perangkat keras berbasis ponsel mendaftar ke server IP PBX, dan ketika mereka ingin membuat panggilan, mereka meminta IP PBX untuk melakukan panggilan. IP PBX memiliki daftar semua ponsel atau pengguna dan alamat yang sesuai dengan SIP mereka, dan dengan demikian mereka dapat menghubungkan panggilan internal atau rute panggilan eksternal baik melalui gateway VoIP atau penyedia layanan VoIP. Berikut adalah gambar proses kerja PBX server soft switch. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.